Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat untuk ditonton oleh kelas 7 sebagai tambahan pemantapan materi. Berdasarkan hasil tes kemarin, ada beberapa besar kelas 7 yang masih belum paham tentang penjumlahan dan pengurangannya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang dua topik saja, yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, untuk penjumlahan bilangan bulat. Di sini kita perhatikan soal nomor 1 ya. Positif 5 ditambah positif 3 itu sama dengan berapa? Nah, karena dia itu positif, maka kita ya menggarisbawahi dari 0 sampai positif 5. Kemudian ini kan tandanya penjumlahan. Nah, kita lihat dijumlahkannya ke arah mana. Di sini soalnya dijumlahkan ke positif 3. Berarti kan ke arah positif lagi. Jadi dari 5 tambah lagi 3. Berhentilah di titik ke 8. Sehingga positif 5 ditambah positif 3 sama dengan positif ke 8. Selanjutnya untuk penjumlahan tapi negatif semua. Nah, kayak ini. Negatif 5 berarti dari 0 menuju ke arah kiri, ke arah negatif. Sampai di titik negatif 5. Kemudian dijumlahkan. Nah, kita jumlahkan lagi. Kita lihat penjumlahannya kemana. Ini dijumlahkan negatif 3. Jadi ke arah kiri lagi. Dari negatif 5 ke negatif 3. Dari negatif 5 ke negatif 3. Nah, coba ini kalau sudah negatif 3 sampai di titik negatif 8. Sehingga negatif 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Oke, kita coba praktek yang bawah ini ya. Positif 3 ditambah positif 4 berarti seperti ini ya teman-teman. Positif 3. Ke arah mana positif? Ke arah kanan. Berarti kita tulis ke sini. 1, 2, 3. Positif 3. Oke, kita cari 0 ke positif 3. Ini ya. Setelah itu ditambah nih. Soalnya ditambah. Ditambah berapa? Ditambah 4. Nah, kalau ditambah 4 berarti dari 3 ditambah 4 lagi. Berapa? Kita tulis dulu notasi bilangan bulatnya ya. Pada garis bilangan. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 4 berarti dari arah 3. Dari arah 3 ditambah lagi 4. Ke arah mana ya? Ke arah positif. Kenapa? Ke arah sini. Karena dia positif. Ya. Jadi dari 3 ini kita tambahkan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berhentilah di titik 7. Berarti positif 3 ditambah positif 4 itu sama dengan 7. Positif 7. Oke, selanjutnya untuk negatif 2 dan negatif 6. Kita tulis dulu ini notasinya ya. Ini 1, ini negatif, ini negatif 2. Ini negatif 2, kemudian ini negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Oke. Setelah itu,
Kita lihat ini negatif 2. Berarti dari arah 0 menuju ke arah negatif. 1, 2. Sebanyak 2. Berhentilah di titik negatif 2. Kemudian dari negatif 2 ini ditambahkan. Tambahkan berapa? Ditambahkan negatif 6. Nah, kalau ditambah negatif 6 berarti negatif 6 kan kiri. Berarti dari negatif 2 menuju ke arah kiri sebanyak 6. 1, saya ganti pulpen dulu. Oke, dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Oke, ini berhenti di negatif 8. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 8. Nah, soal selanjutnya nih, ini positif ditambah negatif. Punya uangnya ini 5. Ini kita anggap uang ya. Biar mudah kita anggap uang ini. Ini kita anggap utang. Hutang. Hutang. Nah, hutang. Kita anggap hutang. Oke, punya uang Pak 5. Ditambah nih, ditambah hutang. Uangnya tinggal berapa? Oke, gini ya jalannya. Tetap ini positif 5 kan soal yang pertama. Jadi positif 5 ini kita arahkan ke arah positif sampai di titik 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentilah di positif 5. Kemudian ditambah. Ditambahnya berapa? Ditambah negatif 3. Lah, kalau negatif berarti kalau negatif diapakan? Kalau negatif tandanya harus ke arah negatif. Jadi ditambah negatif 3. Dihitung dari sini. 1, 2, 3. Loh, oke. Setelah itu ternyata berarti di positif 2 ini. Berarti punya uang 5 ditambah hutangnya 3. Uangnya tinggal 2. Habis untuk dibayarkan hutang. Sebanyak 3. Negatif 3. Oke, selanjutnya nih. Soal ini dibalik. Punya hutang negatif 5. Ditambah punya uang positif 3. Berapa sisa uang kita apa tidak sisa sama sekali? Ya sudah, ini lebih besar mana hutang dan uangnya? Ternyata lebih besar hutang. Nah, kalau lebih besar hutang, otomatis nanti kita masih punya hutang. Nah, contoh pembuktiannya. 0 ditambah dari 0 ke negatif 5 ya. Ini kan negatif 5. Dari 0 ke negatif 5. Kemudian ditambah positif 3 lah. Dari negatif 5 kita arahkan ke kanan. Karena ini positif. 1, 2, 3. Nah, ini berhenti di mana? Berhenti di negatif 2. Jadi untuk positif negatif 5 ditambah negatif positif 3 itu sama dengan negatif 2. Oke, semoga bisa paham. Nah, kalau ini jumlah dua bilangan bertanda sama. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja kan positif. Positif ditambah positif, hasilnya juga positif. Ya, 9 ditambah 3 ya 12. Biasa aja karena dia tidak ada tanda negatifnya ya. Kemudian ini negatif 18 ditambah negatif 5. Oke, ini bisa pakai cara ini. Negatifnya dikeluarkan semua. Tapi kalian bingung ya sudah 18 ditambah 5 itu berapa?
Ini kan sama-sama negatif, jadi mudah ya. 18 ditambah 5 itu sama dengan 23 lah. Karena ini sama-sama negatif, kita tinggal menambahkan negatifnya seperti ini. Tinggal nambahkan tanda negatif ini ya. Oke, ini positif 4 ditambah positif 13. Nah, berarti gimana? Ya sudah, 4 ditambah 13 berapa? 17. Oke. Nah, sekarang ini negatif 7 ditambah positif 8. Loh, gimana nih? Nah, negatif 7 kita anggap utang. Utang ya. Kemudian 8. Berarti ini 8 punya uang 8. Digambar garis bilangan aja kali ya. Oke, seperti ini. Digambarkan dulu garis bilangannya. Ini titik tengahnya 0. Kemudian ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini maaf ya, kurang lurus. Harusnya pakai penggaris. 7, 8. Nah, kalau sudah seperti ini kita tambahkan yang ini negatifnya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau sudah, kita coba menggambarkan. Ini kan negatif 7. Ya, sebentar. Dikurang ya teman-teman. Beri dulu garisnya. Oke. Ini negatif 1. Ini negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Kemudian negatif 5. Negatif 6. Ini kalau digambar harus sama rata ya jaraknya ya. Seharusnya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tulis gini. Ini negatif 7, berarti jalan sampai ke negatif 7. Oke, nah, ditambah positif 8. Ditambah berarti tandanya gimana? Ya, kita tambah. Nah, ini kan positif 8. Jadi ke arah sana, ke arah kanan. Sebanyak 8 kali ke arah positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata berhentinya di 1. Berarti negatif 7 ditambah negatif 8 sama dengan positif 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini tadi 17. Ini tadi positif 1. Oke, ini min 18 ditambah min 16. Gimana ya? Sudah kita gambar. Ini misal nolnya di sini. Nah, dari negatif 8, ini saya pakai kelipatan 8 aja ya. 8, negatif 8, negatif 16, negatif
negatif 32. 24 ya, maaf. Negatif 24. Kemudian sampai negatif 32. Ya, harusnya kalau digambar ya dari 0, negatif 1, 2, 3 ini. Tapi saya singkat-singkat aja karena kalau digambar dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu makin panjang ini. Oke. Ini sampai negatif 36 aja wis. Kok 36? Wis 32, 40 ya. Sampai 40. Misalkan ini garisnya panjang sampai 40. Negatif 8. Berarti panahnya ya ke arah negatif. Nah, ini. Nah, dari sini. Ditambah 16. Tambah negatif 16. Berarti dari sini sampai 16 kali. Sampai sini itu 8. Kemudian ditambah lagi sini. Seret. Nah, berhentilah di titik 24. Jadi negatif 8 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 24. Atau bisa kita pakai cara ini ya. 8 ditambah 16. Karena lambangnya sama ya. 8 tambah 16 sama dengan 24. Oke. Nah, karena keduanya ini negatif, berarti tinggal tambahkan seperti ini. Ditambahkan seperti ini, negatif. Selanjutnya, positif 14 ditambah ditambah negatif 19. Kalau tambah negatif 19 berarti ini teman-teman. Negatif 19 kan uang kita 14. Terus hutang kita ini 19 kan banyak hutangnya. Berarti 19 kita kurangi 14 aja. Cepatnya gini. Berapa? 5. Nah, 5 ini berarti 5 apa? 5 negatif karena kan masih hutang, ya kan? Seperti ini. Kenapa ini dikurangi? Karena positif ketemu negatif itu negatif, ya kan? Menangan ini 14 dikurangi 19. Itu jawabannya bukan 5, tapi negatif 5. Seperti itu. Nah, ini penjumlahan bilangan pecahan desimal ya. Ini nanti kita bahas saat pertemuan aja pada hari Jumat. Kita ke operasi bilangan bulat saja. Lanjut. Nah, ini ada latihan lagi. Coba langsung yang ke sini. Ini kan gampang ya. 5 ditambah negatif 7. Punya uang 5, punya ditambah negatif 7. Besar mana uang dan hutang? Besar hutang. Berarti sisa uang kita itu berapa? Punya uang 5, punya uang 7. Punya hutang 7. Berarti sisa hutang kita itu 2. Karena hutang ini negatif. Selanjutnya untuk negatif 7 ditambah 5. Nah, ini sama. Negatif 7 hutang ditambah 5. Uang kita itu 5. Berarti sisa uang kita juga sisa hutangnya negatif 2. Nah, ini coba perhatikan untuk negatif 3 ditambah 6. Punya hutang 3, punya uang 6. Hutangnya habis enggak? Ya habis hutangnya. Berarti karena uangnya lebih besar. Kita gunakan untuk bayar hutang ini
uang kita masih sisa berapa? Sisa 3. Kalau sisa 3 ini kita tambahkan 4. Berapa? Tuh 7. Seperti itu. Kemudian ini negatif 3 ditambah 6 ditambah negatif 4. Nah, kita dulukan yang kurung ya. Kurung ini. Punya uang 6 ditambah punya hutang 6 tambah dengan negatif sama dengan negatif. Berapa? 4. Berapa sisa uangnya ini? 2. Nah, 2 ini berarti negatif 3 kita tambahkan punya uang 2. Nah, berapa sisanya? Lah, ini hutangnya lebih besar ya. Negatif 3. 3 ini kan hutangnya ya. Uangnya 2. Berarti berapa? Uang kamu sisa ndak? Ya tidak, karena uangmu hanya 2, hutangmu ini negatif 3. Berapa jadinya? Negatif 1. Sisa hutangnya kan 1, berarti negatif. Seperti itu ya. Ini sudah kita pelajari, kita balik ya. Komutatif A ditambah B sama dengan B tambah A. 1 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 1. Nah, ini coba kalau soalnya seperti ini. 11 ditambah negatif 5 ditambah 9 ditambah negatif 7. Nah, kita ubah dulu urutannya ya. Jadi positif kita urutkan dengan positif. Ya, 11 ditambah 9. Kemudian ini negatif 5. Kita urutkan dengan negatif 7. Seperti ini. 11 ditambah 9 sama dengan 20. Ditambah lagi negatif 5 ditambah negatif 7. Punya hutang 5. Punya hutang lagi 7. Hutang kamu ada berapa? 12. Karena hutang ini negatif. Kemudian 20 ditambah negatif 12. Positif ketemu negatif sama dengan negatif. Berarti 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Selanjutnya, ini hitung. Kita kelompokkan dulu ya. Negatif 12 ditambah negatif 6. Berarti negatif 12 kita tambahkan negatif 6. Nah, kita kurung ini ya, biar nggak bertabrakan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi yang belum ketulis, yaitu yang positif ini ya. Positif 7 dan 3. 7 ditambah 3. Oke, negatif 12 ditambah negatif 6. Punya hutang 12 ditambah hutang lagi 6. Hutangnya tinggal berapa? Ya, hutangnya nambah. Karena ditambah ya, hutangnya nambah menjadi 18. Min. Kemudian kita tambahkan punya uang 7, punya uang lagi 3. 7 tambah 3 10. Nah, kalau sudah begini, coba lihat ini min 18 ditambah 10. Berapa? Punya hutang 18, punya uang 10. Berarti uangnya lebih besar mana daripada hutangnya? Lebih besar hutang. Kalau lebih besar ini, berarti kalau kita punya uang ini, kita bayarkan, hutang kita sisa 8. Nah, karena hutang dia negatif. Seperti itu ya. Oke, sekarang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat itu ini positif 1, misalkan ini. Ini tandanya sama ya, angkanya mumpung tandanya sama-sama positif tapi dikurangi. Positif 1 dikurangi positif 4. Nah, sudah kita titik ini positif 1. Ini positif 4. Nah, karena positif 1 dikurangi positif 4. 4 ini, dari 4 ini
dari 4 ke 1 berjarak 3 satuan. Ya, ini dari 4 ke 1 kita hitung jaraknya ya. 1, 2, 3. Sehingga positif 1 dikurangi positif 4 sama dengan negatif 3. Itu. Kenapa gitu Bu C? Ya ini kan positif ketemu negatif. Berarti negatif. Jadi punya uang 1, punya hutang negatif 4. Jadi gini. Nah, jadi kan benar kalau sama dengan negatif 3 jawabannya. Oke, lanjut. Punya uang 2 dikurangi negatif 3. Lah, ini negatif ketemu negatif itu kan positif. Berarti hutangmu nggak ada, Rek. Kalau punya hutang ketemu dengan tanda kurang, itu hutangnya jadi hilang. Karena sudah dibabat habis ya. Negatif sama negatif. Berarti ketemunya positif. Jadi 2 ditambah 3. Berapa? Sama dengan 5. Gampang kan? Oke, lanjut. Nah, ini jelaskan bagaimana menghitung negatif 6 dikurangi negatif 2. Ya sudah, ini negatif 6. Negatif 6, ini kan operasinya pengurangan. Di belakangnya ini pengurangan. Negatif tambah negatif sama dengan positif. Berarti negatif 6 ditambah positif 2 sama dengan berapa? Negatif maaf ya, ini tadi negatif ketemu negatif ini jadinya kan timbalnya positif, jadi ini duanya menjadi positif, Rek. Kalau sudah seperti ini, kita bayangkan kita punya uang negatif 6, punya hutang 6, punya uang 2, hutangnya tinggal berapa? Hutangnya tinggal 4 karena hutang dia negatif gitu. Oke, selanjutnya 2 dikurangi positif 4. Nah, negatif ketemu positif hasilnya selalu negatif. Berarti punya uang 2, ya. Punya hutang 4. Nah, sisa berapa uangmu? Nggak ada sisa karena lebih besar hutangnya ini ya. Jadi 2 dikurangi 4. Dengan 2. Negatif. Karena uangmu 2, hutangmu 4. Sisa hutangmu masih banyak, yaitu 2. Jadi ini negatif. Selanjutnya, positif 3 dikurangi negatif 6. Ini menjadi positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti ini 3 ditambah 6. Berapa? 9. Gampang kan? Nih, negatif tuh 1 dikurangi positif 3. Lah, ini operasinya kita adukan dengan yang belakangnya, tanda belakang. Operasi pengurangan dengan positif. Negatif ketemu positif sama dengan negatif. Berarti negatif 1 kita kurangkan negatif 3. Nah, negatif. Dikurangi negatif. Ya, min dikurangi min. Ya, berapa? Kalau min, ya, ini min juga. Kan hutang-hutang. Gak mungkin kan berkurang hutangnya. Berarti 1 tambah 3 itu 4. Nah, kita tambahkan negatif. Paham ya? Nih, negatif ketemu negatif. Menjadi positif. Berarti uang kita itu positif 5. Ini utang kita negatif 4. Uang kita positif 5. Berapa nih? Kita punya utang 4, punya uang 5. Berarti uang kita sisa kan? Karena lebih besar uang kita. Berarti ini 1 sisanya. Karena punya utang 4, punya uang 5. Kita buat
bayar utang, uang kita sisa 1, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibuat latihan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Untuk pengurangan dan bilangan desimal dan pecahan, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.